Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, STT Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Hari ini saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Ibu Herlina Ayu Landari. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat datang Bu Herlina, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya hari ini. Seperti kemarin janji kita bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nah, sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas gitu ya Bu. Ya. Kita melakukan percakapan ini Ibu, perlu saya sampaikan tujuan untuk supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan proses pembelajaran, agar nantinya ketika saya supervisi Ibu di dalam kelas, Ibu lebih siap dan percaya diri. Ya, Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nantinya saat melakukan pembelajaran di kelas. Untuk tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya laksanakan di kelas bersama dengan anak-anak saya, itu adalah anak nantinya mampu bersyukuri akan akhirnya yang luar biasa, yaitu melalui tanaman-tanaman yaitu ciptaan Allah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah anak mampu menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan fisik, motorik, halus maupun kasar. Kemudian mampu mengenali lingkungan tanaman yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Oke, berarti nanti Ibu dalam pembelajaran akan menyampaikan pembelajaran tentang tanaman ya Bu ya. Salah satu tujuannya adalah anak mengetahui dan bisa memanfaatkan fisik anggota tubuhnya untuk motorik kasar dan mensyukuri apa yang menjadi ciptaan Tuhan seperti itu ya. Nah, kemudian kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dengan pembelajaran ini? Untuk area pengembangan sendiri, yaitu adalah kami ingin mengembangkan yang namanya karakter profil pelajar Pancasila pada anak-anak. Di antaranya yaitu anak-anak nantinya diharapkan bisa mandiri, kemudian bisa bergotong royong, berkolaborasi dengan teman-teman sekalian. Kemudian adalah anak-anak itu nantinya juga berpikir kreatif dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan melalui kegiatan bertanam seperti itu, sehingga selain itu juga bisa menciptakan lingkungan sekolah yang asri dan juga hijau. Jadi area pengembangannya itu lebih ke penanaman karakter seperti itu ya, mandiri anak sesuai dengan perkembangan usia anak jadi gitu ya Bu ya, untuk mandiri dan juga nanti akan merangsang kreativitas anak. Selain itu juga nantinya anak juga bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi lebih ke penanaman wujud keterpidahan. Nah, kemudian nih dengan tadi pembelajaran Ibu akan lakukan, kira-kira rancangan yang seperti apa yang akan Ibu pakai, mungkin metode seperti apa yang ingin Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut. Seperti halnya yang sudah kami laksanakan sebelumnya, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbasis proyek seperti itu. Jadi kita lakukan kegiatan ini supaya anak-anak itu tahu manfaat dari bahan atau barang bekas yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi suatu benda atau barang yang lebih bermanfaat. Contohnya kita memanfaatkan botol bekas minuman mineral seperti itu, kemudian tidak dibuang namun dimanfaatkan menjadi pot bunga yang nantinya akan diisi dengan media tanam dan juga tanaman oleh anak-anak sendiri bersama teman-teman dan juga guru-guru. Untuk ini ya, rangkaian pembelajarannya adalah salah satunya adalah memanfaatkan barang bekas seperti itu ya, jadi tidak menjadi sampah. Jadi ketika kita bisa mendaur ulang sesuatu yang tidak bisa digunakan menjadi lebih bermanfaat. Kira-kira nanti media pembelajaran apa saja yang Ibu butuhkan untuk memberikan pembelajaran tersebut? Kedua,
Nantinya kegiatan ini akan kami laksanakan itu adalah hari Sabtu. Dan kita itu Dharma Wanita 1 Bulan ini sendiri setiap hari Sabtu memang sudah dirancang untuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk anak, khususnya adalah kegiatan-kegiatan yang berbasis proses itu tadi. Nah, seperti contohnya setiap hari Sabtu kita melaksanakan kegiatan senam. Jika tidak senam, kita tanyakan kepada anak-anak mungkin ingin jalan-jalan atau apa, nanti anak-anak sendiri yang memilih kegiatan tersebut. Terkadang anak-anak juga ingin untuk merawat tanaman, karena sebelumnya kita juga sudah membuat green school ya. Jadi sebelumnya memang kita ajarkan, kita ajak anak-anak untuk bercocok tanam di lingkungan sekolah, sehingga bisa dilihat sendiri nantinya di belakang sekolah itu juga ada tanaman-tanaman buah seperti pepaya seperti itu, kemudian ada tanaman terong, kemudian ada tanaman obat yang di rak bunga dan di depan bunga-bunga itu juga ada seperti itu. Berarti untuk media pembelajarannya sendiri nanti apa? Medianya nanti yang akan kita gunakan diantaranya itu ada tanamannya itu sendiri, bibitnya. Karena kita akan menambah lagi yang sebelumnya itu tanaman prolog itu yang ada di pagar sekolah, karena ini kita juga sudah ada stok untuk botol minuman itu. Kemudian kita buat nanti yang kemarin sudah kita buat bersama anak-anak, tinggal kita pasang dan nanti kita bersama anak-anak itu kita masukkan media tanam ke dalam pot itu, kita pasang di pagar dan kita tanam di situ bersama anak. Ada juga pot yang dari botol bekas itu tadi ya, dari medianya, kemudian ada media tanam, ada kompos, kemudian ada bumbung air, ada ember, tentunya pasti ada airnya juga. Jadi nanti dilakukan secara bersama-sama ya, selain mengenalkan anak untuk pembelajaran juga bisa untuk menjalin kerjasama dengan anak itu sendiri. Untuk waktu pelaksanaan tadi sampaikan hari Sabtu. Besok ini sama nantinya juga akan berlanjut, tidak hanya hari Sabtu besok itu, pastinya kita akan pantau tanaman-tanaman itu apakah sudah tumbuh dengan baik, dengan sehat, atau sudah layu seperti itu. Pastinya anak-anak akan kita ajak untuk melanjutkan kegiatan itu di minggu berikutnya. Ya, perkembangannya dan setiap harinya pasti kita pantau karena juga berada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Itu tadi beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu. Nah, nanti sebelumnya saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Sabtu besok, atau mungkin pembelajarannya bisa dilakukan di luar kelas. Nanti saya akan mengamati proses pembelajarannya, melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam pembelajaran tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah saya nanti melakukan proses observasi, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar kuantitatif. Nah, sebelum kita akhiri Ibu, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Pastinya dengan percakapan hari ini, terima kasih Bu Es. Selain saya menjadi makan dan tahu bahwa panjenengan dari CGP itu juga ada kegiatan-kegiatan yang memang melihat bagaimana persiapan seorang guru ketika akan mengajar dan apa saja tujuan pembelajaran itu, sampai kita menyiapkan media apa saja, bahkan strategi dan metode apa saja yang akan digunakan. Pastinya itu juga berkaitan erat dengan perangkat ajar yang memang betul itu adalah senjata dari guru-guru semuanya. Lebih siap untuk guru yang menghadapi anak-anak ketika kegiatan pembelajaran, jadi tidak dadakan atau menjadi terburu-buru seperti itu. Terima kasih sekali Ibu Herlina atas waktunya. Kita cukupkan percakapan observasi pada hari ini. Nanti kita bisa bertemu lagi di hari Sabtu. Saya akan melakukan observasi atau supervisi kelas di kelas. Terima kasih Bu Herlina. Sama-sama Bu Es. Semoga kegiatannya nanti bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu juga untuk bisa berjalan. Demikian tadi percakapan observasi yang saya lakukan dengan Ibu Herlina Ayuwolan dari Sarjana Pendidikan. Nanti sampai bertemu lagi di observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.